Halo Technolovers, Indonesia jadi salah satu negara di dunia yang mampu memproduksi alutsista sendiri. Produknya pun laris di pasaran. Militer Indonesia memang cukup disegani dunia. PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia berperan penting dalam pertahanan Indonesia. Ketiga perusahaan ini akan disatukan dalam Defense ID. Lantas apa alasan Jokowi menyatukan tiga raksasa teknologi pertahanan Indonesia ini? Akan aku bahas, simak tayangan berikut sampai habis. Melalui unggahan akun Instagram resmi PT PAL, resmi sudah perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia disatukan dalam Defense ID. PT Pindad yang selama ini banyak memproduksi kendaraan tempur di darat, PT PAL mengambil alih armada militer laut, dan PT Dirgantara Indonesia unjuk gigi untuk lini udara. Nah, pada April lalu Presiden Joko Widodo meluncurkan holding BUMN Industri Pertahanan alias Defense ID yang diselenggarakan di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia dan turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Sosial, Panglima TNI, para Kepala Staf TNI Trimatra, serta jajarannya. Penggabungan tiga perusahaan teknologi ini dilakukan demi membangun kemandirian industri pertahanan, mendorong industri pertahanan dalam negeri agar selalu siap memasuki era persaingan baru. Hiop, melihat negara-negara di dunia sudah berlari kencang meningkatkan kekuatan militer mereka di tengah ramainya konflik antar negara. Dalam unggahan PT PAL juga menyebut dengan adanya pembentukan Defense ID bisa menjadi lompatan transformasi membangun ekosistem pertahanan yang lebih modern dan kuat, mandiri, menguasai pasar dan diperhitungkan di pasar global. Salah satu produk Indonesia yang banjir pujian, ada kapal cepat rudal KCR KRI Kapak 625 yang belum lama ini diluncurkan PT PAL Indonesia. Media ternama Naval News menyanjung kecanggihan teknologi kapal buatan PT PAL Indonesia ini. Kapal ini memang dilengkapi sistem persenjataan seperti radar pengawasan, sistem IFF, CMS 3 konsol, main gun 57 mm, surface-to-surface missile launcher, secondary gun 20 mm, sistem ISM, dan decoy launching system. Berlayar sampai 5 hari dan mampu melakukan berbagai misi perang anti permukaan dan patroli lepas pantai di perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif, membantu memberi keunggulan kapal. Seperti yang diketahui, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), perusahaan teknologi penerbangan di Indonesia yang sudah lama menorehkan prestasi di kancah internasional, turut menerima pujian dari China. Bersama dengan TNI Angkatan Udara, PTDI berhasil merombak 10 unit jet tempur F-16 yang di-upgrade lebih canggih lagi. Nah, salah satu tujuan upgrade untuk menguatkan bagian-bagian airframe pesawat F-16 agar bisa dipakai lebih lama. Teknologi radar dan kemampuan deteksi pun meningkat hingga lebih dari 30% dibandingkan sebelumnya. Teknisi dan insinyur Indonesia mendapat jempol dari luar negeri, tentu hal membanggakan bagi kemajuan pertahanan negeri. Negara tetangga Malaysia juga dibuat senang atas pesawat CN-235 buatan PT Pindad Indonesia yang kini telah berubah total. Pesawat CN-235 Royal Malaysia Air Force dimodifikasi oleh PTDI Indonesia menjadi Maritime Patrol Aircraft atau disebut juga Maritime Surveillance Aircraft. Hiop, sepak terjang PTDI memang sangat mumpuni. Mereka dapat meluluhkan hati China dan negara-negara lainnya. Indonesia dinilai memiliki basis produksi industri penerbangan yang baik, terlebih dalam memproduksi pesawat angkut dan patroli dasar serta helikopter utilitas. Bukti kehebatan ini dilihat dari pemakaian dalam negeri dan ekspor, seperti ke negara Thailand, Prancis, Amerika Serikat, Irlandia, Turki, Maroko, Arab Saudi, Chili, Brunei, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Korea Selatan. Perlu diketahui, industri pesawat pertama di Indonesia dan ASEAN adalah Dirgantara Indonesia. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah tanah air dan didirikan pada 23 Agustus 1976. Tak perlu waktu lama perusahaan ini langsung berkembang pesat, dari perusahaan militer kecil menjadi kompleks produksi militer yang cukup besar. Terdiri dari beberapa pabrik yang berlokasi di berbagai kota. PTDI memproduksi sekitar 85% komponen peralatan penerbangan, di mana sebagian besar diproduksi di bawah lisensi asing, sementara 15% produk
termasuk mesin dan peralatan udara, diimpor. Melansir Pikiran Rakyat, menurut penilaian ahli nasional, kapasitas produksi perusahaan untuk jenis pesawat saat ini digunakan untuk memproduksi 24 helikopter NC-212, 11 CN-235, 36 NBO-105, 12 NAS 332L Super Cougar, dan 14 NB-412. Wah, maju terus ya perusahaan teknologi pertahanan Indonesia. Gimana Technolovers? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every